Oke, nah sekarang di bagian kedua ini kita akan bahas sedikit cara ya, bagaimana mengembangkan komunikasi yang baik bagi pelatih. Oke, sedikit caranya tadi sudah saya bocorkan di bagian yang sebelumnya, yaitu yang pertama adalah dengarkan, amati, amati, dengarkan, baru ngomong. Nah, ketika Anda ngomong juga, ketika Anda bicara, ya, pastikan apa yang Anda katakan harus sesuai dengan bagaimana Anda mengatakannya. Atau bahasa tubuh dengan bahasa verbal yang Anda katakan itu sinkron atau sama. Sekedar contoh misalnya, kalau kita ingin anak buah kita semangat, ya jangan ngomongnya seperti ini. Semangat. Tidak, Anda harus bilang semangat. Gitu. Lengkap dengan kepalan tangannya, dengan mata Anda melihatkan kesungguhan, ya, menyala-nyala, seperti itu. Itu baru komunikasi yang bagus. Jadi ketika apa yang dikatakan dengan apa yang badan Anda perlihatkan, itu sama, itu baru komunikasi yang efektif, yang bagus. Kemudian, jangan melakukan 3 hal ini ya. 3A ini sangat-sangat anti. Jangan dilakukan apabila Anda ingin menjadi komunikator yang bagus. Yang pertama adalah apatik atau apatis. Apatis ini adalah sikap mengabaikan, sikap pura-pura nggak tahu, sikap anggap aja itu sesuatu yang biarin deh. Ini apatis ya. Yang artinya apabila terjadi sesuatu dan itu mengganggu semua orang di dalam tim, Anda harus berani untuk angkat bicarakan. 3A yang pertama, apatis. A yang kedua adalah assumption atau asumsi. Asumsi itu menganggap orang lain tahu apa yang kita mau. Jadi, ya kamu harus tahu dong tanpa diberitahu. Tidak seperti itu ya. Jadi, Anda harus memberitahu orang lain memang apa yang kita inginkan gitu ya. Apa yang tim inginkan. Beritahukan. Jangan dianggap orang lain itu tahu. Jadi, nyatakan secara jelas. Saya ingin kamu, ya, nyatakan. Ya. Yang ketiga, ini juga berbahaya, yaitu ambiguitas atau kesamaran, ketidakjelasan gitu ya. Jadi menggunakan kata-kata yang implisit, bermakna ganda, menyindir, yang itu bisa ditafsirkan berbeda atau nggak jelas. Sekedar contoh misalnya ada seorang atlet yang bermainnya jelek dan kemudian dia kalah dan kemudian pelatihnya ngomong seperti ini, bagus sekali ya permainanmu. Nah, padahal maksudnya adalah menyindir, bukan memuji. Itu adalah suatu bentuk ambiguitas. Hindari hal itu. Ya. Nyatakan dengan jelas apa maksud Anda, apa niatan Anda, apa yang ingin Anda lakukan, apa yang ingin atlet Anda lakukan. Nah, nyatakan dengan jelas, jangan ambigu. Hindari 3A ini, ya. Nah, kemudian ada hal yang lain juga, ya. Anda juga harus memiliki pemahaman yang sifatnya empatik. Jadi bukan simpati, tetapi empati. Nah, kembangkan empati. Perbedaan antara simpati dengan empati adalah kalau simpati Anda menyatakan ikut sedih, ikut senang, atau ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu simpati. Tetapi kalau empati, empati itu adalah ketika Anda menempatkan diri Anda di posisi dia, di posisi orang itu. Jadi empati, ya, cara untuk berpikir empati adalah berpikir seperti ini. Kalau saya ada di posisinya, kata-kata apa yang ingin saya dengar? Hal apa yang ingin saya terima? Perlakuan apa yang ingin saya dapatkan? Itu adalah pemikiran empati ya. Jadi misalnya ketika seorang atlet kalah, ketika Anda berpikir empati, kalau saya di posisi dia kalah, apa yang ingin saya dengar dari pelatih? Nah,
Pemikiran empati ya itu akan membuat Anda menjadi seorang komunikator yang juga memahami ya, sangat memahami orang lain. Jadi alih-alih Anda langsung memarahi si atlet yang kalah, tapi bisa jadi Anda hanya akan mungkin memeluk dia, mungkin hanya oke, kamu sudah berusaha, nanti setelah ini kita evaluasi ya, tapi nggak apa-apa, silahkan istirahat dulu. Jadi kalau kamu ada di posisinya, bagaimana? Itu namanya empati. Nah, kemudian ya di dalam sebuah tim, sebagai pelatih, Anda juga harus memfasilitasi agar semua orang itu berkomunikasi dengan baik, ya, supaya semua orang itu saling memahami karakter masing-masing, supaya semua orang itu saling memahami apa maunya masing-masing, gitu ya. Dan juga perlu juga Anda memberikan semacam dialog atau memberikan semacam memfasilitasi semacam dialog, diskusi, dan bahkan Anda juga perlu berbicarakan, ayo kita diskusi apa yang kita inginkan. Kalau yang saya inginkan adalah ini, apakah itu sama dengan yang kalian inginkan? Nah, diskusi-diskusi semacam ini penting di dalam olahraga tim, ya. Apalagi di dalam sebuah olahraga di mana kerjasama tim itu sangat penting, misalnya sepak bola. Nah, tentu saja tidak mudah bagi pelatih untuk melakukan itu. Dan ini adalah saat yang baik untuk Anda mulai belajar mengembangkan skill komunikasi yang baik.